Ya, Bapak Ibu yang ada di Wonogiri, mohon maaf tadi saya sore udah balik ke Solo. Tadi saya ada 3 acara juga di Wonogiri. Ngapunten tidak bisa menghadiri acara pengajian yang ada di Wonogiri malam ini. Ya. Kita doakan Bapak Ibu yang ada di Wonogiri sana sehat semua. Selalu saya sampaikan di pengajian Gus Miftah, pilihannya beda tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. Beda pilihan itu hal yang biasa. Ini kami yang ada di Solo juga nanti saling mendoakan, pokoknya biar pemilu lancar, aman, damai. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, baik Mas Gibran, terima kasih. Kita juga di sini semuanya mengucapkan selalu sehat buat Mas Gibran. Selanjutnya mohon betul pesan yang pertama akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Al-Kaisar selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Kalah Plaza Kediri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala nabiyyina wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil ajri fitulan. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, wabil khusus ingkang tansah hormati panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Rahman Al-Kaisar, lan ingkang tansah hormati tamu karom panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Hasim Munif, lan ingkang tansah hormati panjenenganipun Gus Sarim, lan ingkang tansah hormati salah satu yang peningkat luar biasa, calon wakil presiden kita semua, panjenenganipun Mas Gibran, semoga dalam perjuangannya senantiasa dan Mas Abdul, semoga dalam perjuangannya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati seluruh jamaah setiap malam merukus malam Rabu ingkang selalu istiqomah mau kula dipunaturi kalian Mas Arif, Pak Arif, rayani pun Pak Jokowi, bahwasanya ini adalah rutinan setiap malam Rabu. Akhirnya beberapa kali hati saya bertanya-tanya, kok bisa Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden sehebat itu, sebenarnya apa? Melalui pulau itu selalu meyakini ketika ada orang hebat itu pasti beliau itu memiliki keistiqomahan religius, itu pasti. Dan saya lihat Pak Jokowi kan ya sama seperti saya kurus. Tapi kok beliau itu sangat hebat bisa menjadi presiden Indonesia berkali-kali dan punya anak juga hebat. Jadi wali kota, setelah itu mau jadi wakil presiden. Ini sebenarnya apa? Amaliyah keluarganya Pak Jokowi. Dan alhamdulillah setelah malam hari ini saya hadir di Solo, terjadi
memiliki keistiqomahan religius, senantiasa menaikkan derajatnya orang tuanya yang sudah meninggal dengan istiqomah setiap minggu malam Rebu, seminggu sekali istiqomah rutinan. Ya ini jawabannya, ya ini. Maka dari itu kita semua patut belajar dengan Pak Jokowi, dengan keluarganya Pak Jokowi. Ketika memang kita itu ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita. Sebenarnya saya sangat tidak bisa berkata apa-apa. Ini namun perintah saking guru kawula Kiai Haji Ahmad Hasbi, kula namun dugi mawon masih berani kalau pengen ngopi ke mriki. Wilayah wonten Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar. Ini kula pengen kula ngikut mawon. Bermawon. Itu jelas. Jelas dengan Ustaz. Alhamdulillah, ini suatu hal yang luar biasa. Saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga Pak Jokowi ya. Semoga kita semua ini bisa ketularan rahmat, ketularan ampuh di bawah yang turunnya ini. Dan yang paling penting, memang acara-acara seperti ini tuh penting banget, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan leluhur-leluhur kita, itu memang penting. Suatu ketika wonten sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang dipun dawuh kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turfa'ul mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Jadi seorang mayit, orang yang sudah meninggal itu bisa diangkat derajatnya ketika sudah meninggal itu. Jadi mayit ini iso diunggahnya derajatnya sakwise mati. Ini dawuhipun Kanjeng Nabi. Akhirnya melihat dawuhnya Rasulullah semacam itu, para sahabat itu langsung tangkap. Ayu syai'in ayu haris. Ya Allah, pripun niku kok iso kados ngoten niku? Pripun niku? Wong mayit kok iso diunggahnya derajatnya niku pripun? Sahabat bertanya-tanya, nek kono uang jumlahnya derajatnya si urip, mari jadi wali kota, jadi wakil presiden, mari jadi nopo, niki lumrah. Tapi kok mayit wong wis mati iso jumlahnya derajatnya? Ternyata jawabannya pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau juga istighfirullah. Ketika orang tersebut memiliki anak yang istiqomah mendoakan kedua orang tuanya, dan alhamdulillah malam hari ini kita diajarkan oleh para orang-orang yang sibuk. Mas Gibran kesibukannya luar biasa, Pak Jokowi kesibukannya luar biasa, keluarganya kesibukannya luar biasa, tapi tidak pernah berhenti berbakti kepada orang tuanya, menaikkan derajat kedua orang tuanya dengan istiqomah, mengumpulkan tetangganya, mengumpulkan masyarakat sekitarnya, keluarga-keluarganya untuk terus melakukan doa kepada kedua orang tuanya. Mugi-mugi pertumbuhan itu diberi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum mencekak, belum mencekak. Belum sakit, belum apa-apa, Gus-Kautsar belum sakit. Ini kesannya Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar mawon langkung saya gitu. Nek duluan itu sih panas-panas, penting ibu-ibu ini oleh story gitu. Iya, lo pun paham. Sengaja kehadiran saya itu bukan diharapkan ilmunya bukan, tapi story-nya. Sering story uangnya teko. Biasanya kudung biru dok bebek. Alhamdulillah, luar biasa. Ayo tenang aja. Yang penting Mas Gibran nggak usah khawatir, Mas Gibran. Di belakangnya ada saya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah man istaghfara wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa ala ba'da la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya yang akan mengucapkan kepada khusus orang kami wonten keluarga besar Bapak Jokowi, Bapak Jokowi Dodo, wonten sani Mas Arif, dan wonten sani yang super sibuk, super padat yang sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Mas Gibran Raka Buming Raka Al-Samsuri ada Syekh Allah Kiai Ahmad Hasmi, dan Syekh Allah dan Sanggullah Mas Iqdam sing ternyata tujuannya sedekah nomor ini dari lebih setelah ini. Alhamdulillah, Kiai ternyata tujuannya kulo niku demen kali jenengan yai. Dari apa waktu story kulo padang nek enten kulo dari jenengan alhamdulillah. Ya tapi begini. Ya itu contoh bahwa masing-masing dari kita ini memang cara bermanfaatnya beda-beda. Cara berguna bagi yang lain, berkontribusi bagi yang lain itu memang beda-beda. Wonten sing witet model kados panjenengan, wonten sing wani tok uripe kados Mas Arif, enten sing modele dhuwur tok kados Gus Karim, wonten sing modele wiyawiri golek ibu-ibu sing ngejak foto kaya Mas Iqdam. Yang banyak beda-beda. Mungkin saya akan sampaikan yang topik kita yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan itu saya acara kali ini dan anas yang bertemu masalah itu. Bulan itu dan ini kemudian itu untuk oleh paman dulu. Sehingga dari itu belum sakit, belum ini macam masalah, belum sakit belum mas. Dia akan acara dengan mungkin di blog dan baru saja dengan kedah rangkanya nopo pun terserah pokoknya jenengan haluh ini bahaya ini sungguh bola aduh jadi tungani atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sing fil akhirati hasanah kadung gak tinggal masuk di dunia gak hasanah ya enten khol kata saudari Mas Iqdam betapa banyak dari kita besok ketika menghadapi kematian kemudian nasib kita ditentukan oleh orang-orang yang masih hidup entah itu keluarga, kerabat, teman ataupun bahkan anak-anak kita karena pengantin waktu itu malam-malam di kopil itu illa syibul ghaibin mutaqawwis. Orang itu kalau sudah meninggal mas, misalnya kasus Allah yang ini kayak orang yang lagi nek Jawa bahasa Jawa Timur kira-kira di sini nek Solo mesinnya kan di Salimau kelelep koyok wong kene yang tadiru fihi da'watan tawassukuh yang tadiru fihi da'watan tawassukuh. Orang itu kalau sudah di dalam kubur itu selalu menanti doa-doa yang ditransfer yang dikirimkan untuk beliau
min afin aw ummin aw akhin aw waladin aw sadiqin sifati, entah itu dari bapak atau ibu atau saudara atau anak-anak atau mungkin dari teman-teman yang dekat. فَإِذَا لَحِقَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Ketika dosa itu sudah dilantunkan, itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menggembirakan daripada dunia seisinya. Mungkin mencari jenengan bucinya atau mati buwincin atau susu lawan jaga sewesok pencapaian misalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu dari sukses nomor di waktu senang jadi bukan pengiran yang menang-menang sendiri ya. Pencapaian itu tidak lebih membahagiakan daripada doa-doa sanak kaum ini keluarga ketika panjenengan sudah meninggalkan dunia. Asyik itu. Wong ini kan bertempat kerja dari teman-teman. Hitungan Gus Karim, apa disalami Mas Arif seneng dia. Nah, pintar ya, pintar. Neng dulu hitungan Gus Karim ya, sekaligus disalami Mas Arif. Pintar. Alhamdulillah. Kalau kita berhenti, ternyata ada anak kalau mungkin buat bentuk hal maupun ini sifatnya ringan, dia ini cuma tapi sesuatu mungkin kita tampil kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mau ada judulnya ini loh, istighosah dan doa bersama menuju pemilik damai. Damai Pak pokoknya kagak sampun ya damai. Loh, asli segala itu betul betul doa, betul betul masuk, betul betul calon-calon yang lain. Tembus ya. Kadang-kadang ada damai, segala ada damai. Lo tenang. Tapi bagi kami para santri, mungkin mas, ngapun dengan ngaco. Bagi kami para santri itu sebetulnya. Kalau memang benar-benar santri, ini saja jarang mas Jawa Arabnya. Nyalaku sopo, koyo, suudon dek sopo. Maka kami semua ini memegang kunci bahwa min haqqil muslim ala muslim ayyuhsina abdan bihi. Gus Karim saya yakin misalnya ono wong sing diklambeni takwa biru ndok bebek ini tidak gelem tetep mampu berhusnudzon. Ini betul. Ini betul. Kok misalnya ono kiai nang Solo Raya kemudian tidak mau berbaju biru ngeten iki. Lan kula piambak gede enggak ada. Oh, ngomong, Mas Arif kok yang dibikinkan hanya Gus Karim. Gitu ya, itu sesalah itu Mas Gibran, Mas Arif yang salah. Kok hanya nyetak satu? Ini betulnya kan toko nih. Betul itu. Tapi sebagai seorang santri, Gus Karim pasti punya kemampuan untuk berhusnudzon kepada yang lain yang kebetulan tidak sejalan. Wa ayyahmila kalamahu ila ahsanil mahamid. Termasuk kewajiban seorang muslim, seorang santri adalah punya kemampuan untuk mengarahkan omongan orang lain ke arah yang paling menarik, ke tujuan yang paling menarik. Jadi misalnya Gus Karim misalnya kayak Gus Karim merasa bahwa tidak ada angka yang terbaik dari 1 sampai 1000 kecuali 02. Misalnya contoh lagi. Contoh. Dan ternyata ada beberapa kiai yang lain merasa bahwa sing paling apik angka itu 08. Nah, misalnya dia tidak akan kemudian tidak menganggap bahwa langkah-langkah itu adalah langkah yang memiliki tujuan yang baik di dunia atau mungkin bahkan hatta akhir. Ini santri semua nunggu. Makanya
idza kharaja bi kalimatin min fim mri'in muslim, ketika ada satu kalimat yang keluar dari mulut orang yang penuh keimanan, maka kewajiban kita adalah untuk terus belajar berhusnudzon. Angel husnudzon, walaupun situasi-situasi ini. Jadi kalau kita ngomong pemilu damai adalah kemampuan kita untuk berhusnudzon bahwa semua calon-calon yang ada, entah itu kosong berapapun, harus kita yakini bahwa mereka adalah orang yang sedang berkompetisi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih berdaya, dan lain sebagainya. Pulau itu panggil Mas Gibran berapa kali Mas? Iya mungkin 2-3 kali. Tapi pertama kali pulau panggil Mas Gibran ini pulau apa? Itu kan juga terlihat bahwa Mas Gibran ternyata masih jauh lebih muda daripada saya. Kalau suatu aku ini cek bocah, iya kan? Oh lah, kan? Timbal silakannya. Santri itu memiku, ini ditimbali Guse. Padahal kalau pulau mana loh, ditimbali Guse. Kan putranya Pak Jokowi kan Guse orang Indonesia kan? Loh, ini aku cerita apa sama lalu. Ini kan Mas Gibran. Mas Gibran itu beberapa kali bertemu, dan ketika saya pertama kali bertemu belum nggak mirip Mas Gibran, ternyata umurnya masih sangat muda sekali. Kemudian banyak sekali, mohon maaf Mas, banyak sekali orang yang meragukan bahwa nopo ya, kemampuan panjenengan atau usia panjenengan itu apakah kemudian sudah layak untuk ikut berkompetensi di ajang pilpres gitu. Refleks saya pertama, meskipun itu santri, langkah saya itu harus saya sesuaikan dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya pelajari. Bahwa seingat saya di kitab-kitab kita itu ada istilah al-aqlu itu lain kosu bil ummi. Al-aqlu itu lain kosu bil ummi. Bahwa kecakapan, kepantasan, kepintaran itu tidak bisa diukur dari usia. Orang semua tepuk tangan malah kita nggak tahu ngaji orang ini. Itu kitab sudah ratusan tahun yang lalu semua kui. Mohon dengan bagaimana al-aqlu itu lain kosubil ummi. Kam min sabirin idza takallama an satalahum kita. Jadi Mas Gibran, banyak sekali piantun sepuh, artinya orang yang sangat matang secara usia, itu ketika ngomong, banyak sekali anak-anak yang masih sangat muda secara usia, itu ketika ngomong, yang sepuh-sepuh itu memang sangat tertarik untuk mendengarkan dan kemudian mengikutinya. Tapi wakam min kabirin idza takallama dhahika lahu sirra. Berapa banyak orang yang matang secara usia, tapi kalau ngomong kemudian membuat orang itu jengah akan omongan, nggak tertarik, bahkan ditertawakan anak-anak kecil. Ini pun dia lagi omongan ini. Dan lagian Mas, dulu sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat terbaik yang ada di sekitar Rasulullah itu yang selalu mendampingi, itu rata-rata memang usianya masih sangat belia, masih sangat muda. Makanya Sayyidina Umar sangat kecewa ketika ada beberapa orang meremehkan kualitas anak muda. Tapi yang paling penting Mas, mau tua mau muda, yang penting adalah kemampuan satu putaran. Ya bisa, ya terserah. Kalau menang apa gak menang, sebenarnya untuk manfaat bukan saya. Iya, itu penting. Awakmu terus kemudian merasa bahwa kalau tidak menang bangsa ini kemudian begini ojo biasa ini tenang aja. Tapi masalah pengiran karena tidak seluruh yang mati-matian. Loh, awakmu cuma ngomong nanti es ngomong. Nggak tahu, bojo berapa? Istri 1, anak 4. Nah ya, punya kan?
Sama tahu nggak kalau khotib nikah itu ketika ngomongkan pernikahan, khutbah nikah itu kita langsung ngomongkan perceraian. Kita langsung ngomongkan perceraian. Artinya apa? Siklus kehidupan itu tidak hanya ngomongkan enak-enak itu terbaik-terbaik itu, tapi bahwa kewajiban panjenengan semua ketika meyakini bahwa pasangan Mas Gibran ini adalah pasangan terbaik untuk bangsa ini adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Gak ngomongin menangis tok, tapi ikhtiar itu dibahas. Saya ojo berdua omongan pun lali yang sebenarnya. Awal itu terbaik sing teman-teman. Lagi. Aman. Jadi bahwa yang paling penting itu sebetulnya adalah entah itu usianya muda ataupun tua ataupun sangat tua, sebagaimana yang saya sampaikan ketika saya pertama kali bertemu dengan Mas Gibran. Kalau itu saya setuju, jagungan dari Mas Gibran itu adalah Mas Gibran saya setuju Mas sebagai majelis. Wah bos, kalau itu belum ada. Beliau kemudian menjawab beberapa hal, terus belum ada. Sudahlah Mas, yang penting sekarang hari ini kita meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kepribadian kita. Nanti urusan nanti. Karena amat, kok dijaga Mas Gibran, kok ini dijaga Mas Gibran itu, Angus, tasuk kuatan tentang kandung saya. Jangan jawab ini. Mas Gibran kala itu menjawab pada saya, masih banyak yang lebih layak, lebih baik daripada beliau. Langkung pintar kata patah. Tuh dia apa dia nggak ngerti. Aku nggak ngerti, aku santai aja kalau makan soto adem bisa. Tak jawab dulu. La yazal mar'u aliman maka alim. Fa idza dhanna annahu alimun faqad syahid. Bahwa masing-masing dari kita itu potensinya berkualitas selama kita mau belajar, selama kita mau belajar, mau berbenah. Tapi fa idza dhanna annahu alimun faqad syahid. Kalau kemudian masing-masing dari kita, entah saya, entah panjenengan semua merasa semua bisa, aku sangat menguasai, aku ini, maka mendadak sontak panjenengan akan langsung jadi orang yang tolol. Artinya apa? Panjenengan kalau ilmu itu mengerti lelah, bahwa belajar itu kewajiban untuk kita semua. Meningkatkan SDM kita, kualitas kita ini adalah kewajiban kita semua. Bukan hanya calonnya tok sendiri belajar ini. Maka gak mungkin Indonesia yang sebesar ini kemudian hanya diatasi oleh presiden dan wakil presiden. Gak mungkin. Kita sendiri ini kemudian tidak naik secara kualitas pendidikan kita, tidak naik secara kualitas pola kita, kehidupan kita, kangelan. Semakin penting kita namun dia menggunakan mungkin semua harapan baik ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawon, kalau itu terang-terang di Indonesia di TikTok itu isinya Eropa, mantu putih, pintunya debat, debat saudara Samsul. Kalau itu dia tidak pada ngerti, debat itu manfaatnya apa? Kalau itu dia itu ternyata saya baru ngerti, oh di dalam debat itu memang selain menunjukkan kualitas diri, juga ada potensi untuk kemudian memecahkan masalah yang ada pada bangsa ini. Tapi kalau awal itu orang amatir gak ada yang awal itu debat itu mencolok sendiri lucu-lucu tok. Sendiri lucu-lucu tok. Ya gua harus mencari jawaban atau mencari masalah, terserah. Seperti habis itu lucu-lucu. Mereka ya itu pakai ngomong bodoh, kayak pakai ngomong apa? Jangan itu sok-sokan ya. Jangan yang bodoh adalah ide asli apa tidak mau apa-apa. Mungkin, makanya kadang-kadang mesti kan kaget. Lah iya, makasih wong Solo kok ngerti istilah model ngono, aku batin ya. Bapak Jokowi. Tetapi tenang,
Apa yang saya sampaikan dulu ke Mas Gibran itu adalah satu ungkapan yang saya resapi dari Pak Jokowi sendiri. Mohon maaf, Pak Jokowi 10 tahun yang lalu tidak ada satupun wong-wong sing gagah-gagah ini tidak meragukan kualitas Pak Jokowi. Maka kayak omongan Mas Iqbal wong wis guru yang dulu mesam anak dulu wartawan guyu saiki sapa wong gak butuh Pak Jokowi? Siapa? Dulu para pembenci beliau, dulu semua orang yang menghina beliau, hari ini semuanya menjadi orang yang paling butuh dengan Pak Jokowi. Kapan jadi? Ya ngono kuwi ya. Syahidal anam bi fadli hatal kita wal fadlu ma syahida bil ahda. Bahwa keistimewaan kita itu tidak bisa hanya kita sampaikan bahwa kita ini istimewa. Kita benar-benar istimewa itu kalau kemudian yang muji kita, yang butuh kita itu lawan-lawan kita, dan itu dibuktikan oleh Pak Jokowi. Itu karena apa? Karena Pak Jokowi tidak pernah untuk lelah belajar. Pak Jokowi memimpin Indonesia mungkin baru beberapa bulan. Indonesia sulit. Kemudian ada panennya ayah saya lupa di Ngawi atau di Madiun. Mungkin ketika panen itu ada beberapa hal yang tidak atau belum dipahami oleh beliau. Pak Jokowi tanpa ragu, apalagi malu untuk kemudian memanggil semua pakar-pakar pertanian di Jawa Timur untuk kemudian mengajari beliau terkait itu. Jenengan nggak harus semuanya bisa, semuanya ngerti. Tidak harus menjadi pakar, tapi sebagai calon pemimpin, jenengan harus ngerti dasar. Kalau jenengan terlalu pintar, engkau tengah kali gak paling. Mana kepintar-pintar biasa. Yang paling wajib adalah jenengan harus pintar mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang paling diinginkan oleh masyarakat, apa yang menjadi harapan oleh pintar dari dia itu pun kuis dari atas sampai omong sendiri kotak-kotak nih. Mungkin teman, kalau ini alhamdulillah akhir-akhirnya kotak-kotak. Waktu duit sini hasil orang pikir dulu. Ini. Tapi kalau jenengan sebagai calon pemimpin tidak, jenengan hanya membuka mata selebar-lebarnya, telinga selebar-lebarnya, mulut selebar-lebarnya untuk melihat apa yang dibutuhkan, yang disambatkan oleh rakyat, apa yang diteriakkan oleh rakyat, dan harus mengarahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Sudah hanya itu saja, Mas. Mungkin sebagai barokah. Panting dengan manfaat barokah kakek negara Indonesia ini mungkin sebagai bangi kantor. Tapi sampai apa? Aku duduk tim TKN, Pak. Pak Arief kalau tak komentar apa-apa, untuk memang berusaha. Dengan betul jelas oke ya. Tapi santai oke, tapi aku cocok. Gitu. Kalau cocok, betul lo santai mau. Betul masalah. Betul masalah. Dan kami berkewajiban sebagai orang Muslim untuk mendoakan, menolong siapapun yang memiliki niatan-niatan baik untuk kemaslahatan kita bersama. Makanya jangan teman mawon, kepanggil dia mosok orang, nek orang mosok dia, nek panggil kediri. Jadi Arab mau ewangi, gak mau ewangi, panggah dilantik kancane awake dhewe. Lah iya tenan lho, tapi nek awakmu gak ngewangi nyapa ngaku kanca. Nek ngene ya. Kuwi butuh Indonesia kan. Itu manami ya. Alhamdulillah. Kan paling penting bagi anak penting, mumpung ini dengan acara akhir itu mau akan dulu di Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi ini selama memimpin pada akhirnya husnul khotimah. Penting saya sungguh itu, Pak Jokowi harus husnul khotimah. Moga-moga Pak Jokowi ini benar-benar mendapatkan ending yang baik. Dimulai dari hal-hal yang baik, kemudian ditutup dengan hal-hal yang baik, dan diteruskan dengan lebih baik. Iya toh. Khairun nasiru dulu hasabin qadini aqama li nafsihi hasaban jadida. Jenengan memiliki pendahulu yang istimewa, harapannya Mas Gibran masa depan dilanjutkan dengan hal-hal yang luar biasa. Betulnya waktu itu Pak, betulnya. KKP itu apa? Raka bumi,
Oh keluarga bersama, iya, doa kabul, lah kabul tentang, alhamdulillah, kalau ngapain temen aku dengan istri mawon khususnya Mas Gibran, pokoknya sakit beliau itu ngapain Mas, sentenang, kalau dia mau tinggal di TikTok mana Mas Gibran itu buat diwawancarinya, mau pemanggilan Mas Gibran kemudian, Kendari, misalnya ini saudara kontrol kita, Kiai kontrol. Kiai gondrongnya ngomong-ngomongan selama ketika itu dari Kiai Cikus yang ini loh kalau orang Mas Gibran itu mendapatkan banyak kritikan, mendapatkan banyak Mas Gibran reaksinya bagus, reaksinya oke, akan kami terima semua itu gitu ya Mas. Terima kasih atas masukannya, terima kasih. Oh, kok biasa. Sama-sama orang yang memiliki niatan baik untuk bangsa ini sampai sudah geger ya kowe ya sudah yang membuat ya kamu kowe itu tenang kowe yang aku sih ya bagus itu karena ciri khas orang mukmin, orang yang penuh keimanan ini adalah kesiapannya untuk diingat. Karena tidak mungkin orang sebaik apapun Anda duduk Nabi tidak mungkin kemudian tidak memiliki kelemahan dan kesalahan. Innahu laysa min syarifin wala alimin wala difadlin illa fihi aibun. Ini dari Sa'id bin Musayyib, satu di antara tabi'in terbaik yang dimiliki oleh Islam. Sa'id bin Musayyib mengatakan tidak ada satupun orang mulia, tidak ada, bahkan dia pun Musayyib, bahkan Gus Karim pun sama kan beliau Gus Karim soleh loh. Yang betul beliau ini panggung-panggung dan kalau kadang-kadang dia dianggap api berlomba aku ini joget titik langsung rame itu kan semua kowe goblok saya nganggap aku api kan kowe nah aku buka aku kan biasa ya aslinya yuk awam juga kan yuk pengen joget aslinya yuk kadang-kadang makanya kayak Gus Karim aslinya yuk pengen ngomongnya aku yuk pengen aslinya kalau film api anyar ya asli dicari pengen tapi ya kok itu kabar pantas untuk dicari mas takut aku download Netflix kan ya kan bisa laisa min syarifin wala alimin wala bifadlin. Dan orang yang memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, katakan para pejabat, para pemimpin kita illa wa fihi aibun, kecuali di dalam dirinya ada kelemahan. Gak mungkin kayak sekelas siapapun, bahkan Mun Sewu kayak Pak Jokowi kemudian tidak memiliki kelemahan, pasti punya. Walakin la yanbaghi an tuzkara uyubuh. Cuma permasalahannya memang beliau-beliau para pemimpin kita, entah itu para ulama kita, entah itu para sesepuh kita, apalagi para pemimpin bangsa ini, untuk kemudian kita onceki, kita beteti kelemahan dan kekurangannya. Gak pantas itu. Semuanya gak kena lebih. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Bukan termasuk umat yang saya sukai, kata Rasulullah SAW, yang tidak bisa menghargai para senior, para sesepuh, para pendahulu, kemudian tidak menyayangi sesama, tidak menyayangi para junior, dan tidak mengerti hak-hak daripada para ulama-nya. Maka Mas Gibran juga sudah sampai gak ngerti yang hak-hak itu sekali. Bahaya. Sekarang kok panggahku ini wah bahaya. Ini Pak Jokowi 10 tahun, terus sekarang kok panggah cilik ae. Besok kalau Mas Gibran harus agak sedikit gemuk. Harus Mas Idam barang ya kudu rada lemu dikit. Mas Idam itu dunia aslinya sehat, gak sehat itu gara-gara sampeyan ngomong celuk-celuk-celuknya. Kayak wongnya kan apian. Wongnya apian, diceluk kancane itu penak. Kan betul-betul pulau kok. Nek kan pancen rada sesat. Pulau ini direnati sepanjang hidup nih. Mulai pulau lahir sampai saat ini. Di GGRI, wong koyo di GGRI Mas Arif. Sesu. Masya Allah, ono wong koyo ngene. Orang detik pisan telepon. Tugi-tugi kan. Masya Allah. Ngono aku tetap cinta. Gimana ya? Aku dulu. Padahal biasanya wong model ini langsung tak pegat ngono ya.
Ini kalau kamu belok apa nyusu-nyusu, ini luwe, mantap, langsung. Enggak oleh, masya Allah. Nanti ya kata tahu lah ini orang adil presiden. Nah, ngomong mangan, la ilaha illallah. Syukur sehat masalah ini ya. Tenang ini, paham ya Pak Amir. Kamu boleh beda pandangan dengan siapapun, tapi kamu jangan tidak menghargai. Pada akhirnya, siapapun yang memimpin bangsa ini, semuanya pasti akan bekerja bersama-sama. Kalau yakin pun saya ini ngomongin sempalnya mas. Kalau dari takut pun misalnya Allah Ta'ala tidak negeri sampai jadi, apakah kemudian sampai tidak mau untuk mengabdi, berbakti untuk bangsa ini? Kan tetap kan? Tetap loh. Yakin betul loh? Ini bukan kebangannya. Ini keikhlasannya silakan ya bang. Iya. Elek kiai, kalau sama ngomongin sahabat kiai, sering pengen aksi beliau atau kiai macam ini. Lamun toh jadi imam berjamaah, ngopeni masjid, nonton masjid, tapi bahasa Inggris gak dijadiin no imam, gak tahu di masjid, gak tahu jamaah, gak tahu ngopeni masjid. Paham maksudnya? Jenengan hari ini keliling kemana-mana untuk memperhatikan, mempertanyakan, meninjau bagaimana situasi masyarakat di bawah. Jangan sampai kemudian kalau kemudian harapan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jenengan kemudian merasa, wah ngomong gak temen aku harus gak malu, harus terserah, arah macam ngomong ya kono, arahnya apa? Betul. Kalau yakin masih bilang tidak, masa depan jenengan jauh lebih panjang daripada itu semua. Oke, mereka si kaumin menurut pada akhirnya mungkin hari ini Mas Gibran masih cukup muda, tapi kita yakini Mas Gibran akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Lagi di bawah, pokoknya ini pemimpin itu nih dunia ini kalau urusan dari umur, paham nggak? Betul kan urusan kalau umur. Terus pokoknya umur biar Mas Gibran jadi pemimpin awal itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Tenang Mas. Kalau aku tidak ada mesti mawon, kursi ibu-ibu untuk KPI. Aku pun berikan, kok iya bisa berbahasa ibu-ibu cinta untuk KPI. Ya kan aku gak sadar, nek kiai ini depan ini ini sembrono tenan ya, sembrono tenan ya. Ngomong tenan ya. Tapi kok jadi iri ya jenengan. Kok enten kan tak model ngene. Niki niku ingkang maringi sedulur kula bar mantu. Bar mantu teng Pangandaran. Subhanallah, sak sedulur keluarga besar sing kula niku seragame ngeten iki. Foto kabeh. Seragamnya persis ngeten iki lah. Lajeng niku kula nggih. Kula nunggu lek sak menika ono sing larane ngene ya. Lebih gak ditutupan oleh Mas Arif ya, itu salahku kan ya, kan salah Mas Arif. Ngapunten saya mohon, ngapunten Mas Gibran, ngapunten. Kowe mugi-mugi jenengan kali padang sehat, sehingga tambah semangat sedaya, kiai-kiai tambah kompak, kalian panjenengan. Kuatah kiai ini, jenengan pun kuatah banget. Mangane kula matur karo Mas Arif, nyapa to Mas golek ya aku. Kiai ini kono wis kiai top-top lho, wong sing gondrong sana kae lho. Nah, wong itu kacamata yang sopo anak dia ya. Ini apa jenengan malah golek itu? Mbok gak tahu jenengan. Ada yang itu dulu. Tapi saya itu semangat nih. Wong pertama kali meyakinkan kepada Mbah-Yai sepuh bahwa putra Pak Jokowi Mas Gibran memiliki kelayaan nggih. Namun saya mungkin pertemuan malam hari ini ada guna dan faedahnya. Semoga jadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa kita tombol atau sesuatu yang aku dengan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mas Gibran kula suwun walau satu kalimat, dua kalimat untuk memberikan pendidikan. Untuk menyapa jamaah yang ada di dalam maupun di luar dan penonton live bersama Gus Miftah Diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di Wonogiri, suaranya terdengar ya? Selamat malam, assalamualaikum Bapak Ibu yang di Wonogiri. Waalaikumsalam. Dadah dong Bu, dadah dong. Ini gimana Mas Gibran yang berada di Solo? Sedang apakah jenengan? Ya sama di sini juga pengajian ya. Mohon maaf tidak bisa hadir di Wonogiri. Boleh tahu Mas Gibran, pengajiannya yang ada di sana bareng bersama dengan siapa Mas Gibran? Iya, bersama warga sekitar dan para kiai-kiai di Solo. Ada Gus Yadang dan Gus Kausal juga. Oke, kelas teman-teman Bang, di sana terjadi ada acara yang sangat luar biasa. Iya. Iya, Mas Gibran, ini pesan-pesannya buat masyarakat Wonogiri yang malam hari ini hadir berkumpul di sini apa Mas Gibran? Ya, Bapak Ibu yang ada di Wonogiri, mohon maaf tadi saya sore udah balik ke Solo. Tadi saya ada 3 acara juga di Wonogiri. Ngapunten tidak bisa menghadiri acara pengajian yang ada di Wonogiri malam ini. Ya. Kita doakan Bapak Ibu yang ada di Wonogiri sana sehat semua. Selalu saya sampaikan di pengajian Gus Miftah, pilihannya beda tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. Beda pilihan itu hal yang biasa ya. Ini kami yang ada di Solo juga nanti saling mendoakan, pokoknya biar pemilu lancar, aman, damai ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya baik Mas Gibran, terima kasih. Kita juga di sini semuanya mengucapkan selalu sehat buat Mas Gibran. Ibu, salam dulu buat Mas Gibran semuanya, suaranya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Gibran yang sudah menyapa bareng-bareng bersama